Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat. Kali ini Kak Dini akan nge-share ide gimana sih cara bikin puisi. Tapi mungkin ini menjadi ide bagi kalian yang ingin mengajarkan cara bagaimana cara membuat puisi. Nah, kini Kak Dini share bagaimana sih cara membuat puisi. Cara membuat puisi adalah bahwa kalian harus mengerti dulu arti puisi itu sendiri. Apa sih arti puisi? Arti puisi adalah, cari di KBBI ya. Saya nggak tahu arti puisi ya. Tapi kalau bagi saya arti puisi adalah sesuatu yang memiliki seni bagaimana menyampaikan perasaan seseorang pada sebuah kalimat yang singkat, padat, tetapi sangat dalam maknanya. Karena puisi itu sendiri terdiri dari beberapa baris, beberapa bait, dan memiliki makna yang satu dan dalam. Nah, jadi kalau kalian bikin puisi nggak boleh kemana-mana. Yang kita tahu puisi itu bisa kemana-mana. Wahai ibu, cintamu sangat berarti bagiku, misalnya kayak gitu. Tapi ada hint yang saya pelajari bagaimana cara kalian membuat puisi, karena mungkin dengan kalian tahu cara membuat puisi, mungkin saja kalian bisa mendapatkan uang lebih dengan membuat puisi dan menyampaikannya di kolom koran. Karena misalnya di Lampung Pos, kalian akan apabila puisi kalian dimuat, kalian akan mendapatkan uang sekitar 250.000 atau 100.000. Terus kalau misalnya puisi kalian tembus di koran Kompas, maka satu puisi itu bernilai 500.000. Terus apabila puisi kalian tembus di koran Singgalang Padang, ya mungkin cuma 30.000. Tapi kalau misalnya tembus di koran Padang Express, bisa tembus satu puisi 70.000 atau 75.000. Itu pengalaman aja ya, mungkin sekarang lebih turun atau lebih naik. Nah, bagi kalian yang mau mencari uang lebih, kalian bisa membuat puisi. Tapi puisi apa sih yang akan diterima oleh koran-koran tersebut? Nah, puisi yang akan diterima oleh koran-koran tersebut adalah, jika kalian ingin membuat puisi di kolom Kompas, di koran Kompas, maka kalian harus membaca puisi yang berulang-ulang di koran Kompas tersebut. Karena biasanya Kompas itu adalah koran yang profesional. Terus kalau misalnya kalian ingin membuat puisi, mengirim puisi kepada koran Padang Express, kalian harus mempelajari bagaimana puisi yang bisa lolos atau tembus atau diterima oleh koran Padang Express. Nah, kalau misalnya ini ada teman saya atau guru saya yang di forum Lingkar Pena yang mengajarkan bagaimana bisa puisinya itu tembus di koran Kompas yang bayarannya itu satu puisi bernilai 500.000. Padahal dia bilang dia baru kirim loh hari Sabtu, malam minggunya langsung dapat email dari orang Kompas bahwa puisi kami terima di koran Kompas dan akan terbit besok. Nah, itu Masya Allah banget kan? Nah, dan langsung ditransfer 500.000 karena puisinya dimuat. Padahal mungkin banyak puisi yang tidak sebagus dia. Mungkin puisi yang diterima itu adalah puisi yang terbaik di antara puisi-puisi yang masuk. Nah, jadi bagaimana caranya agar puisi kalian itu diterima di koran Kompas? Jadi gini, waktu itu puisinya itu tentang batu giling ya. Waktu itu dia melihat bagaimana ibunya menggiling cabai di rumahnya menggunakan batu giling. Maka dengan batu giling aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke cabenya, mungkin nggak usah ke keringat ibunya, atau nggak usah ke lantai tempat menggiling cabai atau piring untuk meletakkan cabai, bukan. Tapi dia hanya berfokus pada batu giling saja. Bagaimana caranya? Saya lupa apa puisinya, saya nggak hafal juga apa puisinya, tapi itulah yang dia share kepada kami ketika di dalam lingkaran kepenulisan. Bagaimana cara membuat puisi adalah kalian harus fokus pada satu titik. Misalnya titiknya adalah penggilingan cabai. Jadi kalian harus
mulai menalarkan, mulai memiliki imajinasi bagaimana apa saja kalimat-kalimat yang keluar dari sebuah penggiling cabai. Misalnya, dia berlenggak-lenggok hanya untuk menarik dan mencabik-cabik darah yang ada pada dasarnya. Misalnya kayak gitu ya. Saya nggak terlalu ahli, tapi mungkin kalian bisa improvisasi tentang hanya penggiling cabai doang. Dan penggiling cabai itu bernilai 500.000 kalau kalian mau tahu. Nah, saya juga punya pengalaman pada diri saya sendiri. Waktu itu saya membuat puisi tentang Dinas Pariwisata di Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Ketika itu puisi saya itu juara 3 dan hanya beberapa baris saja itu tuh dibayar 750.000 dan trofi dan sertifikat. Apa ya? Nah, jadi puisinya kayak gini. Saya karena temanya adalah pariwisata, saya bingung kan. Saya harus tahu dulu apa sih pariwisata yang ada di Kabupaten Tanggamus tersebut. Saya lihat mungkin air terjun, saya pikirkan. Nah, jadi saya mengupas puisi hanya pada air yang lagi terjun, kayak gitu. Air terjun itu lah yang akan memberikan imajinasi kepada kita. Dan jadi jangan kemana-mana, lah, pokoknya intinya air terjun. Judul air terjun itu adalah Wailalaan. Wailalaan, wailalaan, aku melihat di matanya ada bulan. Wailalaan, wailalaan, bulan bersinar laksana intan. Airmu deras terjun mengalir sukma rasa rindu. Ketika dulu kecil aku di sana bersama ibu. Cuman kayak gitu doang itu. Cuma kayak gitu doang itu nilainya 750.000. Nah, itu aja ya share kali ini. Mungkin dengan cara membuat puisi kalian bisa menembus koran dengan cara berlatih.